Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yusannu ayyadatul maridil muslim, dan disunnahkan membesuk orang yang sakit yang muslim, hatta al-armadi wal andwi, sampai-sampai orang yang sakit mata, wal andwi dan musuh, wal jari wal kafiri dan tetangga dan orang kafir, ingkana jaran atau qariban, jika orang kafir itu tetangga atau karib kerabat. Apa tulisannya itu? Wa yusinul maridu dhanahu billahi ta'ala, dan membaguskan oleh orang yang sakit akan prasangkanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu lahu syakwa, dimakruhkan baginya mengeluh. Wa tamannil mauti bila khawfi fitnatin fitin, dan menginginkan kematian tanpa ada takut fitnah pada agama. Wa ikrahu ala tanawulid dawa'i wa ta'am, dan membuat enggaknya orang sakit atas meminum obat dan makanan. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini akan membahas tentang iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Bila mana di dalam hidup ini didapati orang yang sakit, maka agama mengatur terkait orang yang sakit dua hal. Yang pertama, adab-adab orang yang sakit, dan kedua, adab-adab orang yang di sekeliling daripada orang yang sakit. Terkait adab-adab orang yang sakit, yang pertama, kudu ridho dengan ketentuan Allah, kudu nerima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau marah-marah sakit juga, enggak marah-marah sakit juga, tapi akan lebih ringan di hati bila kita ridho, sabar menghadapi kesakitan. Sebab orang enggak selamanya sehat,
Dan kalau mau direnungi dari kecil sampai 5 antara sakit sama sehat, banyakkan sehat. Masa nikmat yang banyak enggak kelihatan, yang kelihatan cuma sakit. Ridho dulu kalaulah kita ngalamin sakit, terima ketetapan Allah. Yang kedua, mencari hikmah. Biasanya sakit itu muncul lantaran ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau tidak, berarti mau diangkat derajatnya. Begitu. Jadi kalau kita umpamanya kok dengkul saya kotek, enggak usah kita banyak mengeluh, kayaknya sisa-sisa kedaruratan ini. Begitu kita emang tahu apa itu pakai itu begitu. Jadi kayak begitu kalau kita mengalami sakit. Jadi ada kesalahan yang dilakukan oleh kita, berarti mau diampuni dosa. Orang yang sakit itu, ketika orang itu sehat, Allah mau tetapkan sakit, diutuslah 3 malaikat untuk nyamperin orang. Kalau mau berlaku ketetapan Allah kepada seseorang, yang pertama Allah suruh itu malaikat untuk mencabut rasa di lidahnya. Begitu, maka ketika dia sakit, pahit, apa aja dulu manis pahit, apa tidak ada yang enak kalau sakit, karena malaikat cabut rasa lidah kalau sakit. Itu begitu. Jadi enggak ada yang enak begitu. Tapi kok jeruk di rumah sakit habis, yang nungguin, yang habis sakitnya kayak pahit, yang nungguin ini mungkin niatnya baik biar gak sakit. Emang juga baru ya, jadi cepat habis. Itu satu. Malaikat kedua disuruh oleh Allah untuk mencabut daya. Jadi kalau sakit kalau orang tuh sakit lemes, badannya lemes. Kalau orang tuh sakit karena memang dayanya diambil oleh malaikat, begitu lemes. Kalau dia sakit begitu. Karena itu seringkali orang sakit itu dikasih makannya bubur. Iya, itu orang sakit. Iya, begitu. Kalau dia sebelum bubur lagi dia Ya, begitu. Bubur.
Ya, kadang dikasih kawarin pagi yang masak rumah makan bubur saya katakan iya iya itu gitu. Jadi bubur bukan cuma heran, bubur bayi itu namanya bubur untuk bayi, kok bubur ayam dimakan. Bubur ayam. Iya. Yang ketiga, suruh cabut dosa. Jadi orang yang sakit itu dosanya dicabut sama Allah. Begitu. Jadi ngurang-ngurangi dosa. Ketika Allah mau menghendaki sembuh, maka dipanggil dua malaikat. Pertama malaikat rasa, kata Allah balikin tuh rasanya di lidahnya, pelan-pelan rada enakan makan, pelan-pelan karena rasa kadang makannya banyak namanya mau. Iya, baru sembuh kayak begitu. Iya. Benar ya? Namanya. Iya, benar semaksud begitu Pak. Sakit. Iya. Yang kedua dipanggil malaikat daya, balikin tuh tenaganya, pelan-pelan mulai pulih. Malaikat yang pegang dosa ini nanya, ya Rabb, terus bagaimana dosa orang ini? Kata Allah, buang aja ke laut, jangan balik. Begitu, maka air laut itu asli. Pembuangan ada dosa-dosa orang yang sakit. Makanya ketika sembuh orang yang sakit itu, ketika sembuh maka dosanya bergugur kalau dia itu dengan ketentuan Allah. Jadi Allah itu baik. Begitu, ada kalanya dosa nggak bisa diampuni kecuali melalui jalur dikasih sakit dalam rangka pengampunan Allah. Begitu, pengampunan. Begitu. Kalau dia renungi, bersyukur, alhamdulillah kaki kotek-kotek ini udah mainnya ke masjid. Begitu. Coba kotek-kotek di masjid apa gak pingsan di sono enggak mampu. Enak pasti aja. Begitu. Kayak begitu. Jadi nikmat dari Allah sebetulnya bentuknya aja kesakitan. Maka ketika orang itu sakit, banyakin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak ini. Mada'a bihadad du'a maridun illa syafa'u. Tidaklah orang yang sakit berdoa dengan tasbih Nabi Yunus, melainkan Allah kasih sembuh dari penyakit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan yang bisa nyembuhin orang yang sakit kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau dari kekurangan. Kalau saya banyak kurangnya, benar Tuhan, saya ini orang yang salah.
Itu orang yang zalim. Inilah doa kalau kita mengalami sakit. Begitu berdoa orang yang sakit, baca doa kalau kita sakit. Kalau kita baca sholawat boleh. Sakit kita parah semacam stroke atau gula yang tinggi, jantung, kita baca sholawat Nabi Khidir alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah kasih sembuh dari seberat apanya, kecuali penyakit tua itu nggak bisa baca sholawat juga biar muda lagi, nggak bisa. Itu mau dah banyak ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sakit. Ada kalanya sakit itu adalah Allah sayang sama kita, mau diangkat derajatnya karena waktu sehat lupa mau. Ketika dia kaget, dia kata kagum, dia kata buset. Buset itu aku pengikut setan. Dia kata buset Abu Syaitan. Begitu. Ketika dia terkejut, dia baca astagfirullah, gak bisa. Bisanya astaga. Ketika dia takjub, buset, subhanallah, gak bisa begitu. Ketika dia puyeng, stres, ngomong ya Allah nggak bisa mulutnya, bisanya sambil tepok tidak, ya ampun, nggak bisa mulutnya ngomong ya Allah, bisanya ya ampun, astaga, buset. Malaikat aja sampai nanya mau ya orang yang kayak begitu matiin aja. Matiin sama sekali. Gak bisa. Masa ya Allah ada gak bisa. Begitu subhanallah gak bisa. Astagfirullah gak bisa. Bisanya astaga. Kata Allah, dia lagi lupa masa. Tahu sore dia ingat saya, yang benar dia tanya sore, bener aja pas sore gigi baru Tuhan, udah saya coba ingat jadi tidur, ya Allah dan jadi normal orang nggak selamanya sehat, ada kalanya sakit. Maka ada orang sakit ridho dengan ketentuan Allah dan berikhtiar berobat, jangan tidak berobat, dan yakini obat itu tidak ada yang bisa nyembuhin. Dokter itu enggak ada yang bisa nyembuhin, dukun itu enggak ada yang bisa nyembuhin,
yang bisa nyembuhin hanya Allah. Syariat doang obat syariat. Terserah berobatnya, mau ke dokter atau mau ke alternatif, yang penting berobat. Sebagai kita menjalankan syariat, minum obat dan yakini yang nyembuhin bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan obat. Obat nggak ada yang hebat. Jangan sampai kita pakai banting-banting obat, sampai kita banting obat tai doang sejuta, juga kagak. Ada nggak yang begini? Mana orangnya? Begitu obat dibanting-banting, menang sejuta, sembuh juga kagak. Gak usah begitu, orang obat yang bisa nyembuhin Allah, yang bisa nyembuhin Allah. Begitu, bila keyakinan itu ada di hati, maka enggak mesti harus mahal obat. Begitu, orang dulu anaknya kena sendawa celukan, mau beli obat kagak punya, pesan beli udah tutup, yang di veteran raya ada obat udah akhirnya ada tikar butut pakai mudah aja coba. Jadi dia anaknya sembuh, karena sering nggak ada duit. Begitu, ngalamin nggak? Dulu, begitu, tidak butuh Tuhan, jadi udah, begitu, saking kagak ada duitnya maksudnya untuk berobat. Yakin yang bisa nyembuhin Allah begitu. Amin, ketika dia sakit mata, ibunya nggak punya duit, lupa lagi kecil, sakit sembuh, itu sakit kagak punya duit, begitu, mau berobat nggak punya, mau ke rumah sakit, makan aimi nggak ada duit, udah itu aja, kencing, saking nggak ada nih. Mana malamnya harus makan jengkol. Ya begitu. Orang yang sakit itu kudu berobat. Berobatnya sama orang yang sholat agak kita nggak tipu. Jangan berobat sama dia nggak pernah sholat itu, dukun itu nggak pernah sholat, begitu nggak benar. Ini namanya yang ngomong begini nggak benar. Tanya aja, itu orang bisa ngobatin? Bisa sih, ya udah. Kalau bisa ngobatin, karena nggak ada urusannya dengan sholat, urusannya dengan ngobatin. Walaupun dia rajin di masjid, rajin sholat, imam, muadzin, kalau nggak bisa ngobatin, jangan berobat sama dia. Kalau sakit demam dikasih teh kucing, sembuh kagak mudah iya. Kalau nggak dia itu racun, biarin nggak sholat daripada dia boros sholat, berobat sama dokter Kristen, sahadat nggak bisa berobat juga. Dan kayak begitu, penting mau bisa ngobatin apa kagak, gitu. Kalau bisa ngobatin nggak apa-apa, kalau bisa ngobatin begitu. Yang penting rumusnya bisa ngobatin, itu begitu. Itu kalau kita sakit sabar, terima ketetapan Allah, terus berikhtiar mencari kesembuhan. Dan Allah udah atur kesembuhan itu macam-macam obatnya. Ada yang sembuh dengan paramek,
ada yang sembuh dengan bodrek, ada yang sembuh dengan dekolnya, apalagi macam-macam tadi warung saya lihat. Itu kenapa begitu? Karena hamba Allah banyak. Ada yang dagangnya milik pamer, ya dia juga hamba Allah. Dulu dikasih makan, maka ada yang lewat dia. Itu nggak ada. Ada yang sebelumnya boleh macam-macam, begitu. Boleh. Ada juga yang salah memahami boleh. Lagi puasa siang-siang diminum juga boleh. Enggak apa-apa. Itu lauknya boleh. Diminum kapan saja. Puasa batal. Ada kayak begitu. Kalaulah kita membesuk adab kedua orang yang di sekeliling orang yang sakit, disuruh ngapain kita? Disuruh membesuk orang sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam Sahih Bukhari-nya, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, di mana baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim khamsun. Kata Nabi, haknya seorang muslim, kewajiban kepada orang lainnya ada 5. Ada 5 tugas yang dibebani kepada seorang pribadi muslim. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau ada yang mengucap salam, kita jawab waalaikumsalam. Jangan sampai ada teman assalamualaikum, jangan ngagetin mulut. Jawab aja waalaikumsalam. Itu hak, kewajiban kita. Wa iyadatul marid, membesuk orang sakit. Kalau ada orang sakit, dibesuk. Wa ba'ul janaiz, nganterin jenazah sampai kuburan. Anterin itu ganjarannya gede, seperti segede gunung. Nganterin, mau kenal mau tidak kenal, pokoknya anterin aja kubur. Apatah lagi kuburannya dekat. Begitu. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Kalau diundang sama orang, datang. Begitu, selama tidak ada kemungkaran, datang aja. Cuma diundang ratiban, ngajong banget waktu 2 ratiban, agak datang dia, bawa juga. Gitu. Penuhi aja kalau diundang. Begitu, kalau waktunya ada. Begitu. Ijabat taqwa wa tashmit bangkis, mendoakan orang yang bangkis. Orang yang bangkis itu alhamdulillah, ya alhamdulillah, orang yang bersih itu diajari oleh agama. Itu kayak begitu. Jadi besok orang yang sakit. Karena itu kata kita wa yusannu iyadatul marid, sunat membesuk orang sakit. Kalau kita dengar teman sakit, besuk, jangan. Kalau ada yang dibawa, ya dibawa. Ada juga orang sakit ditanya sama yang besuk, kata dia, apa yang dirasa? Kata yang sakit, tidak ada yang dirasa, untuk ke bawah apa? Kalau bawa itu, darah sakit aja. Bawa asam, rasanya asam.
Kita boleh rasa. Dulu dah kita bawa pakai. Kita sering sama gitu. Kamu lebih asal tuan. Enggak, yang apa-apa. Biasa. Besok orang sakit. Sunnah ganjaran besar kalau kita besok orang sakit. Ada adabnya besok orang sakit. Satu, nggak boleh lama-lama besok orang sakit, kecuali yang sakit menjadi tenang dan terhibur dengannya. Itu boleh lama-lama. Jangan lama-lama. Tadinya mau istirahat, nggak jadi istirahat. Begitu. Makanya di rumah sakit ada jamnya, jam besok. Nggak boleh lama-lama. Gitu. Kecuali yang sakit ini terhibur karena temannya, Bang, Masya Allah diberi lama ikat banyak banget dimancing. Ibu meriah, lagi meriah. Itu begitu. Iya, gitu lah. Ntar dulu biar ada mendingan ya. Iya, pokoknya belek pun ada. Pokoknya apa kan dia itu besok orang sakit. Yang kedua, doakan orang yang sakit. Doain, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. 7 kali itu disuruh Nabi kalau seorang sakit. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. Begitu doain biar sembuh. Doa begitu, doain. Itu disuruh oleh Nabi. Dan yang sakit jangan banyak nyuguhin banyak, nggak usah banyak banyak. Begitu, kecuali sama dokter. Jangan sampai kita tuh selalu yang muncul keluhan itu menyebabkan badan tambah sakit. Begitu. Gimana Bang? Aduh ampun banget, cengkul gua udah mulai kotek-kotek. Terus udah alhamdulillah udah membaik. Begitu aja. Jangan diceritain. Jangan nyungguin penyakit kamu. Aduh, darah saya gula darah. Lurus. Kalau begitu sama dokter pun nggak mau orang lurus. Termasuk kita yang nengok, jangan nyeritain orang sakit. Itu nggak benar. Kalau nengok orang sakit, ceritakan orang yang sembuh. Jangan ceritakan orang yang sakit. Jangan. Itu nggak ada. Aduh, tetangga gue juga ya, itu sakit juga, mana parah banget, sama gue. Tambah doa, jangan cerita, ya benar. Lihat yang zaman kemarin corona itu penyebab mati itu banyaknya karena khauf, ketakutan.
dengar suara mobil ambulan aja kok wih ngumpet. Emang apa? Takut ketularan. Yang kayak begini nih namanya otaknya nih. Emang apa? Itu ada yang nyupir aja biasanya. Tahu nggak tuh yang dekat apa yang mati? Nanti dia yang jauh tiba dengan suara doang ngumpet di orang jauh. Innalillah. Ngapain? Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi berbini. Agak benar ya. Tapi ibu-ibu itu aduh ngapain ngumpet? Takut ketularan. Begitu ini namanya radu mirip. Mana waktu nguburinnya masukin ke kuburan pakai tambang. Saya kagak ngerti. Kira-kira mayat dimasukin di petinya tuh pakai tambang. Saya kagak ngerti. Masukin ke petinya pakai tangan. Emang miring juga. Yang kagak pakai tangan. Sakit begitu masukin ke mobilnya pakai tangan itu bilang bulan apa kebubur pakai tangan kata waras saudara kata panas bingung juga. Aduh itu yang kayak begitu tuh ketakutan yang menyebabkan mati gitu menyebab biasa aja begitu. Jadi ceritakan yang sembuh sugesti. Tetangga saya sakitnya parah, alhamdulillah udah sembuh. Jadi yang sakit saya nggak parah berarti bisa sembuh gitu. Ceritain yang sembuh walaupun ada setahun. Yang si mayit, yang si sakit nggak pernah tahu orang dong. Biar sugestinya muncul, teman yang orang sakit, bang keluhan apa? Ini loh pinggang yang kanan. Yang mana kanan? Waduh kau udah nyari ampun bang. Waduh tetangga gue menurut kita di Jawa negari mati kan? Sakit ini orang karena nggak bisa memotivasi. Kasih motivasi. Jangan cerita penyakit, ceritakan yang sembuh-sembuh. Ceritakan yang sembuh-sembuh. Oh kayak begitu. Besok orang begitu, besok. Boleh tawarin bang mau makan apa? Begitu. Ayolah, cepatlah. Makan durian kimia farma. Nggak apa-apa. Yang penting bagaimana biar sugesti dia naik. Karena kesembuhan itu dokter nggak bisa. Dokter cuma bisa memberi sugesti dengan bahasanya. Nah, udah membaik nih. Kita mulai pelan-pelan senang. Ada perubahan. Itu menakut-nakutin dokter mau apa ini ada jantung, ada ginjal, kubu, emang juga ada jantung, ada ginjal, otaknya, mata, itu orang gitu. Dokter kayak begitu, nggak benar, begitu. Jadi orang tampak ngeri mau berobat juga, begitu. Obat ya, apa penyakit ini obatnya, begitu. Hatal alman sunat seseorang yang sakit walaupun sakitnya sakit mata, besuk, begitu besuk orang yang sakit mata, begitu nggak ketularan ada nggak apa mau nular ya besuk kan orang yang sakit begitu. Tapi kalau semacam panuan itu masih setor pertanyaan.
Ini nggak usah Kita begitu. Kayak begitu. sama gue lo tengok. Ngomong lu kayak gini. Gitu jadi. Walaupun yang sakit itu musuh kita, zaman hidupnya Allah jahil banget sama kita. Dia sakit, iya. Sunnah Nabi nengok Abu Jahal kalau sakit itu sunnah, walaupun musuh. Musuhnya jika aspal mau sih padahal. Itu lagi sunnah kayak begitu. Wajah tetangga orang kafir sunnah, walaupun orang kafir kita tengok kalau sakit, catatannya kalau tetangga atau famili. Kalau dia tetangga kita RT sakit, apalagi RT-nya kan seringkali RT-nya non muslim, padahal tinggalnya di dalam muslim. Muslim juga sih yang jadi dia juga. Mungkin karena minyak kali ya. Iya begitu. Ya begitu. Begitu. Apalagi famili kayak di Jawa, ada kalanya kakaknya agama lain, adanya Islam, begitu sebaliknya. Si famili, tengok alasannya. Begitu dulu Rasulullah SAW punya pembantu Yahudi, bocah Yahudi, suka bantuin Nabi, demen banget sama Nabi. Bocah tuh suka bantuin Nabi, kadang ambilin air apa aja. Nabi itu bertetangga di Madinah, airnya sakit. Nabi nanya, mana itu sakit? Ditengok sama Nabi, orang kafir. Begitu Nabi duduk di samping kepalanya si bocah. Begitu mudah. Kata Nabi, asli pas melihat menjelang detik-detik air raya ini, Nabi, kan kamu bergaul sama saya, enggak tertarik kamu Islam. Kata Nabi, yang ngedip sama ya gimana? Kata ayahnya, Muhammad itu orang benar, ikuti aja. Nggak lama lagi wafat. Gitu. Yang kita mau cerita, Nabi membesuk orang sakit karena dekat dengan Nabi. Begitu sampai sesedar dia sadar, Nabi bilang alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Terima kasih Allah, kau selamatkan bocah dari neraka. Kayak begitu. Gak apa-apa. Berarti bos kita tidak kerja, bosnya non muslim mulut tengok aja. Enggak apa, enggak apa. Doa kesembuh, doain, begitu. Doa itu kayak begitu. Jadi kalau muslim tanpa terkecuali sunat besuk, makanya orang yang hidupnya mengeluh, masa buyang bisnis, sesekali main ke rumah sakit, mawati dia yang digigit macam-macam, ada yang kakinya kolesterol, macam-macam. Nah kita cuma nggak punya duit doang, sehat, disembuh, biar jangan ngelamun mulu, ngelamun, mau ngapain? Lihat ke rumah sakit. Dari kata kita nggak punya duit pasti sehat, mau ngapain ngeluh mulu itu, malu sama Allah. Hidup ngeluh mulu, yang penting Allah masih kasih sehat, duit bisa dicari. Begitu, nggak usah dibuyangin. Begitu, banyak orang yang muyangin dunia, padahal dia sebentar lagi ninggalin dunia. Yang dibuyangin mau ditinggalin, mau ngapain? Begitu.
udah biasanya. Udah belum? Oh, memang biasa lah itu. Nggak usah ngerti. Begitu. Doa. Begitu. Udah segini aja. Masih banyak. Ntar wa yusinul walidu dhannahu billah. Kita lanjutnya pada pertemuan mendatang. Singkatnya, orang sakit besuk, sebenarnya kita besuk dapat ganjaran besar dengan besuk orang sakit. Nanti muncul kesyukuran pada Allah karena dikasih kesehatan. Sehat itu mahal. Kalau udah hilang repot duit. Apa aja dibuang. Jadi kita harus jaga betul kesehatan. Makanya mahal kesehatan. Itu begitu. Ini ada orang yang sakit seperti ini diantaranya. Masih banyak sebetulnya, tapi nanti saja. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin?